Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perkenalkan, nama saya Rati Delvani, program studi agribisnis Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan metode penyuluhan melalui media massa tentang penerapan pengendalian hama terpadu pada tanaman padi untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Tujuan publikasinya adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan komunikasi dan penyuluhan, meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menyampaikan informasi agribisnis, membantu masyarakat memperoleh informasi pertanian yang bermanfaat, yang terakhir, menerapkan ilmu agribisnis dalam kehidupan nyata. Sasaran dari penyuluhan ini adalah yang pertama petani padi, yang kedua kelompok tani, yang ketiga gapoktan, dan yang keempat adalah masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Masalahnya yang pertama, serangan hama padi semakin meningkat, penggunaan pestisida kimia yang berlebihan, biaya produksi semakin tinggi, dan produksi dan kualitas padi yang menurun. Pengertian pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu atau PHT adalah upaya pengendalian hama yang memadukan berbagai teknik pengendalian secara ramah lingkungan untuk menjaga populasi hama tetap berada di bawah ambang kerugian ekonomi. Tujuan dari pengendalian hama terpadu yang pastinya yang pertama adalah untuk mengurangi kerugian akibat serangan hama. Yang kedua, menekan penggunaan pestisida kimia. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Yang keempat, meningkatkan hasil produksi padi. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan petani. Hama utama tanaman padi. Yang pertama, ada hama wereng batang coklat, yaitu dapat menyebabkan tanaman menguning dan mati. Yang kedua, ada hama penggerek batang, dapat menimbulkan gejala sundep dan belup. Yang ketiga, ada tikus sawah, dapat merusak tanaman pada berbagai fase pertumbuhan. Yang keempat, ada walang sengit yang dapat menurunkan kualitas gabah. Dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan, yang pertama, hama menjadi resisten. Yang kedua, musuh alami ikut mati. Yang ketiga, biaya produksi meningkat. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, gangguan kesehatan terhadap petani. Prinsip dari pengendalian hama terpadu, yang pertama, untuk budidaya tanaman sehat seperti benih unggul, pemupukan berimbang, dan pengairan yang baik. Sedangkan untuk pelestarian musuh alami, itu dapat menjaga predator dan parasitoid alami. Pengamatan rutin untuk agroekosistem. Yang pertama, mengamati kondisi tanaman setiap minggu. Yang kedua, mengidentifikasi jenis hama dan musuh alami. Yang ketiga, menentukan tindakan pengendalian yang tepat. Dan yang keempat, mencegah penggunaan pestisida yang tidak perlu. Penggunaan varietas unggul. Keuntungan kita menggunakan varietas unggul yaitu yang pertama, lebih tahan terhadap hama. Yang kedua, produksi lebih tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan lebih seragam. Dan yang keempat, mengurangi biaya pengendalian. Contohnya saja seperti Inpari 32, Inpari 42, dan varietas unggul lainnya. Pelestarian musuh alami. Musuh alami yang bermanfaat seperti laba-laba, capung, kumbang predator, dan juga parasitoid memberikan manfaat seperti menekan populasi hama secara alami, mengurangi ketergantungan pada pestisida. Ada dua pengendalian yang dapat dilakukan. Pengendalian secara mekanis yaitu bisa dilakukan dengan pengambilan telur hama dan pemasangan perangkap. Sedangkan dengan cara kultur teknis ada 3 cara. Yang pertama itu tanam serempak, yang kedua sanitasi lahan, dan yang ketiga pengaturan jarak tanam. Penggunaan pestisida secara bijaksana. Pestisida dapat digunakan apabila ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, populasi hama mencapai ambang ekonomi. Yang kedua, dosis sesuai anjuran. Yang ketiga, jenis pestisida sesuai dengan sasaran. Dan yang keempat, waktu aplikasinya yang tepat. Manfaat penerapan pengendalian hama terpadu. Yang pertama, penggunaan pestisida yang berkurang. Yang kedua, produksi padi menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, lingkungan menjadi lebih sehat. Yang keempat, biaya produksi lebih rendah. Dan yang kelima, pendapatan petani menjadi meningkat. Langkah-langkah penerapan pengendalian hama terpadu di lahan petani. Yang pertama, bisa menggunakan benih unggul. Yang kedua, menanam secara serempak. Yang ketiga, melakukan pengamatan rutin. Yang keempat, melestarikan musuh alami. Yang kelima, menggunakan pestisida secara bijaksana. Dan yang keenam, melakukan evaluasi hasil pengendalian.
Penutup, kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi mengenai pengendalian hama terpadu ini adalah pengendalian hama terpadu merupakan solusi efektif dan ramah lingkungan untuk mengendalikan hama pada tanaman padi. Melalui penerapan PHT, petani dapat menekan biaya produksi, meningkatkan hasil panen, serta menjaga kelestarian lingkungan pertanian. Terima kasih, semoga presentasi yang saya sampaikan tadi dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat untuk para petani yang ada di Indonesia. Terima kasih.